Mission let's go 저 건물을 찾으러 Mengenal Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid dan Abdullah al-Ma'mun. Abu Ja'far al-Mansur lahir pada tahun 101 Hijriah di Hamimah. Ia adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dan ibunya bekas seorang hamba yang bernama Salamah. Abu Ja'far al-Mansur adalah pendiri pemerintahan Daulah Abbasiyah yang sebenarnya karena dialah yang meletakkan dasar-dasar dan membangun sistem kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Al-Mansur termasuk orang yang cerdas, tegas, berani, dan memiliki kepribadian kuat. Ketika berusia 36 tahun, ia telah menjadi seorang khalifah menggantikan Abdul Abbas As-Saffah. Ia berkuasa pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur dikatakan sebagai bapak dari semua khalifah Daulah Abbasiyah. Masa berkuasa Khalifah al-Mansur pada pemerintahan Daulah Abbasiyah sekitar 22 tahun lamanya. Ia wafat di Mekah dan dimakamkan di sana pada tahun 159 Hijriah atau 775 Masehi. Usaha dan jasa-jasa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. A. Pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat mencintai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Maka ia dikenal sebagai khalifah yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Ia memerintah para cendekiawan untuk mengembangkan segala kemampuan mereka untuk kepentingan masyarakat dan umat manusia. Kekuasaan dan kekayaan banyak tercurah dalam upayanya mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Dari segala upaya dan kebijakannya itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tumbuh dan berkembang dengan pesat. B. Penertiban administrasi pemerintahan. Pengangkatan wazir Perdana Menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen, yaitu Diwanul Kharij, Diwanul Ziman, Diwanul Jundi, Diwanul Aqarah, Diwanul Rasail. Pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur. Di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa Korea yang dipimpin oleh Syekhul Korea, kepala desa. Penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Departemen Kharij atau Departemen Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Ketiga, Diwanul Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Diwanul Aqarah atau Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Yang kelima, Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi. Keenam, pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretaris Negara dalam menjalankan tugasnya. Raisul Kitabah dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu Khatib Rasail, Khatib Kharaj, Khatib Jundi, Khatib Qada, dan Khatib Syurtah. Pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadi atau mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi. Al-Hizbah atau mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. An-Nazir fil Madlamin atau pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hizbah, hakimnya disebut Sahibul Madlalim, keamanan dan stabilisasi dalam negeri. Dalam rangka menjalani stabilisasi negara, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur melaksanakan pembinaan dan stabilisasi dalam negeri. Ia mengadakan pengamanan untuk mengantisipasi adanya ketidakpuasan oleh kelompok-kelompok yang dianggapnya berbahaya. Beberapa kelompok yang dianggap berbahaya tersebut antara lain: 1. Khalifah Abdullah bin Ali. 2. Kelompok Abu Muslim al-Khurasani. 3. Kaum Alawiyah. D. Pembinaan politik luar negeri. Pembinaan politik ini dilakukan untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan lawan politik Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Misalnya, bekerjasama dengan Raja Pepin dari bangsa Frank.
Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga mengadakan pengarahan militer untuk menyerang Bizantium dan penaklukan di Afrika Utara. 2. Jasa-jasa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur dikatakan sebagai khalifah yang termasyhur karena jasa-jasa yang sangat besar bagi peradaban Islam. Jasa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur diantaranya menerjemahkan buku ilmu pengetahuan umum ke dalam bahasa Arab. Buku-bukunya adalah 1. Buku ilmu pengetahuan oleh Jursis Baktisyu. 2. Buku ilmu falak oleh Suidat Naubat. 3. Buku elemen karya Enslit oleh Hajjaj bin Matan. 4. Buku Hippokrates oleh Abu Yahya bin Batria. Harun al-Rasyid, salah satu khalifah yang mempunyai nama besar dan harum dalam sejarah Daulah Abbasiyah, adalah Harun al-Rasyid. Ia dilahirkan pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah di daerah yang bernama Rey. Ia putra dari Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Dalam usia yang masih muda, ia telah diberi tanggung jawab yang sebagai gubernur di Saifah pada tahun 163 Hijriah. Prestasi yang gemilang itu membuat Al-Mahdi semakin percaya. Harun al-Rasyid menduduki tahta dalam usia yang relatif masih muda, yaitu 23 tahun. Ia merupakan khalifah yang kelima dari Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid terkenal juga sebagai penguasa yang taat beragama dan soleh, serta senang dan peduli kepada ilmu pengetahuan. Ia seorang khalifah yang dicintai rakyat, namanya menjadi legenda dalam kisah 1001 Malam. Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid diakui sebagai seorang khalifah yang mengharumkan nama Daulah Abbasiyah. Kebesaran Baghdad bukan hanya karena kemegahannya, tetapi juga kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Prestasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid adalah mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah dan pembangunan ilmu pengetahuan. Mempertahankan keuntungan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ketika pemerintahan dipegang oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Pembangunan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid dalam membangun ilmu pengetahuan antara lain dengan cara berikut. 1. Menghimpun para ilmuwan untuk memberi masukan. 2. Memberikan motivasi baik. 3. Meningkatkan jaminan hidup. 4. Memerintahkan pasukan untuk mencari naskah. 5. Membangun sebuah lembaga penerjemah. 6. Mendirikan lembaga pendidikan tinggi. Jasa-jasa Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagai khalifah yang soleh, Khalifah Harun al-Rasyid sangat memperhatikan kebudayaan Islam dan peradaban Islam. Jasa-jasa Khalifah Harun al-Rasyid sebagai buah dari kebijakan umum tersebut antara lain cara berikut. 1. Menghimpun para ilmuwan untuk memberi masukan. 2. Memberikan motivasi baik. 3. Meningkatkan jaminan hidup. 4. Memerintahkan pasukan untuk mencari naskah. 5. Membangun sebuah lembaga penerjemah. 6. Mendirikan lembaga pendidikan tinggi. Jasa-jasa Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagai khalifah yang soleh, Khalifah Harun al-Rasyid sangat memperhatikan kebudayaan Islam dan peradaban Islam. Tentang Abdullah al-Ma'mun. Abdul Abbas al-Ma'mun dilahirkan pada 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah 786 Masehi bertepatan dengan meninggalnya sang kakek, yaitu Musa al-Hadi. Masa kecil Abdul Abbas al-Ma'mun hidup di lingkungan istana yang ketat dalam kegiatan keagamaan. Abdullah al-Ma'mun merupakan khalifah ke-7 dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, menggantikan saudaranya bernama Al-Amin. Bisa dikatakan Abdullah al-Ma'mun merupakan khalifah besar terakhir dalam pemerintah Daulah Abbasiyah. Kegagalan penerus kekuasaannya, misalnya yang terjadi pada Khalifah Al-Mu'tasim. Dalam keadaan seperti itu, justru Khalifah Al-Mu'tasim mengambil jalan penuh resiko, maka ia memperbanyak budak belian dari orang-orang Turki sebagai pengawal pribadinya. Akhirnya, para panglima tentara Arab dan Persia menjadi kecewa pada masa pemerintah putranya yang bernama Harun al-Fatih. Peristiwa terulang lagi, yaitu memberikan keistimewaan dan fasilitas berlebih kepada orang-orang Turki.
Khalifah Abdullah Al-Makmun. 1. Mengatasi gerakan pemberontakan. Kemenangannya dengan merebut Al-Amin dalam perang saudara mengantarkannya menjadi khalifah pada tahun 198 Hijriah sampai 813 Masehi. Dia menghabiskan waktunya untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, sedangkan kendali pemerintahan ditunjuklah Faisal bin Sahal. Suatu hari ada pemberontakan dari orang Sujah. Mereka berhasil mengalahkan pasukan pemerintah. Keadaan negara yang dalam bahaya dapat dibatasi dengan bantuan Hatsama bin Ayyan. Akhirnya Khalifah Abdullah Al-Makmun kembali dalam negeri untuk mengatasi permasalahan. Dengan gemilang, Khalifah Abdullah Al-Makmun dapat menyelesaikan pemerintahan tersebut. 2. Penertiban administrasi negara. Khalifah Abdullah Al-Makmun terkenal cerdas dalam mengendalikan pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sangat pandai dalam menjalankan tertib administrasi. 3. Penataan ulang sistem pemerintahan. Sebelum Khalifah Abdullah Al-Makmun berkuasa, dulunya mengalami kemunduran karena sistem pemerintahannya yang tidak benar. Satu-satunya agar pemerintahan stabil adalah menata ulang sistem pemerintahan. Selain itu, jabatan pemerintahan harus dipegang oleh orang yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya. 4. Pembentukan badan intelijen. Untuk menjaga stabilitas wilayah kekuasaan, Khalifah Abdullah Al-Makmun membentuk badan intelijen yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan dibentuknya badan intelijen, ia akan mendapat masukan dan informasi secara cepat dan akurat. Pembentukan badan negara. Badan negara ini dibentuk untuk memperlancar tugas khalifah. Badan negara ini beranggotakan wakil-wakil dari semua golongan masyarakat. Tugas utama dewan ini adalah menjadi pelayan masyarakat. Mereka harus bekerja untuk segala lapisan masyarakat di seluruh daerah kekuasaan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. F. Toleransi beragama. Khalifah Abdullah Al-Makmun sangat menghormati perbedaan agama dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Tidak ada paksaan bagi masyarakat tertentu untuk memeluk agama Islam. G. Pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. Khalifah Abdullah Al-Makmun mendirikan Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, tetapi juga untuk kegiatan penelitian dan kajian-kajian lainnya. Demikian pula dibentuknya Majelis Munadharah agar tempat ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah mendiskusikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang perlu dipecahkan bersama. Berkumpulnya para ilmuwan, filosof, sastrawan, dan para pakar di bidang keilmuan lainnya mempermudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga peradaban Islam berada dalam posisi teratas. Di Baitul Hikmah ini, Khalifah Abdullah Al-Makmun meneruskan kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu kegiatan penerjemahan. Bahkan lebih gigih lagi, karya-karya ilmuwan Yunani, Romawi, Syria, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dengan tujuan agar umat Islam awam tidak ketinggalan zaman. Baitul Hikmah mampu membawa kemajuan dan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, filsafat, kesusastraan, dan syariat Islam. Kota Baghdad di bawah Al-Makmun menjadi pusat peradaban Islam. 2. Jasa dan peninggalan Khalifah Al-Makmun. Khalifah Abdullah Al-Makmun berjasa besar dalam membangun citra umat Islam, khususnya pada Daulah Abbasiyah. Dalam waktu 21 tahun, telah banyak yang ia hasilkan dan diantaranya 1. Pendirian lembaga penelitian Baitul Hikmah. 2. Adanya kebebasan berpikir. 3. Kemajuan ilmu filsafat Islam. 4. Perkembangan ilmu kedokteran Islam. 5. Perkembangan ilmu kalam. 6. Cikal bakal hidup toleransi. 3. Meneladani kecintaan Al-Makmun terhadap ilmu. Khalifah Abdullah Al-Makmun adalah sosok yang luar biasa. Ia sebagai seorang penguasa muslim termasyhur, juga seorang yang peduli dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kepeduliannya dibuktikannya dengan meninggalkan tahta khalifahan dan hiruk-pikuk kehidupan mewah yang baru saja ia raih. Pelajaran dan hikmah dari uraian tersebut adalah 1. Mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 2. Sumber dari segala ilmu datangnya dari Allah. 3. Orang berilmu semakin rendah hati. 4. Kenikmatan dan kemewahan dunia bersifat sementara. 5. Selalu belajar dengan kesungguhan hati tanpa mengenal lelah.
Periode kedua. Pada periode ini, figur khalifah hanya sebagai simbol keagamaan bagi para petinggi negara. Para perwira militer Turki benar-benar menguasai pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah goyah, sehingga pasukan Bizantium mulai berani memberontak lagi. Kekacauan timbul di mana-mana. Keadaan itu dimanfaatkan pasukan Turki untuk merebut kekuasaan. Untuk menghindarinya, Khalifah Mutawakil memindahkan ibu kota ke Damaskus, tetapi pasukan Turki lebih dahulu membunuhnya. Para pengawal Turki itu kemudian mengukuhkan Al-Mu'taz, anak Al-Mutawakil, untuk menjadi khalifah. Ia berusaha untuk mengembalikan kekuasaan. Resikonya, ia berhadapan dengan pasukan Turki. Akhirnya, ia masuk penjara dan meninggal. Pada saat pemerintahan Al-Mu'tadid, dia berhasil menguasai militer dan sukses merebut Mesir dari bahaya Romawi. Pada tahun 902 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadid meninggal. Khalifah Al-Mu'tadid digantikan oleh Al-Muqtadir yang memerintah selama 25 tahun. Setelah Khalifah Al-Muqtadir turun tahta, Khalifah beralih kepada Abu Mansur. Tapi ia tak lama memerintah. Penggantinya adalah Al-Rodi. Penggantinya Khalifah Al-Rodi yaitu Al-Mutabbi. Kepemimpinan itu tak berarti apa-apa karena berada di bawah jenderal Turki yang bernama Tusun. Periode ini disebut periode pengaruh Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama. Setelah meninggal, Jenderal Tusun kemudian mendudukan Al-Muhtafi sebagai khalifah pada tahun 944 Masehi. Selama pemerintahan Khalifah Al-Muhtafi ini ada peristiwa perubahan politik. Pada waktu itu tampil penguasa baru dari daerah Dailami, yaitu Daulah Buayyiyah. Khalifah Al-Muhtafi mengundang Daulah Buayyiyah ke Baghdad. Ia menghendaki agar para pengawal Turki itu disingkirkan dari istana Baghdad, dengan harapan dominasi oleh para pengawal Turki tidak keterlaluan. Ahmad bin Buaih kemudian ditunjuk sebagai Amin al-Umaro oleh Khalifah. Maka akhirnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah Ahmad bin Buaih dari Daulah Buayyiyah. Keadaan itu membuat kedudukan Khalifah tetap tidak lebih baik. Khalifah Al-Muqtafi berkuasa hanya selama 2 tahun hingga tahun 945 Masehi. Kemudian pemegang tahta digantikan oleh Al-Muti yang memerintah hingga tahun 947 Masehi. Setelah Al-Muti, kemudian tahta beralih kepada At-Tai yang berkuasa hingga tahun 991 Masehi. Kepemimpinan At-Tai tidak sesuai dengan keinginan penguasa Daulah Buayyiyah, sehingga ia diturunkan dari tahta kemudian digantikan oleh Al-Khadir. Khalifah Al-Khadir ini merupakan salah satu khalifah yang harum namanya, karena ia khalifah yang soleh dan berakhlak mulia. Al-Khadir kemudian menurunkan tahta kepada anaknya, yang bernama Abu Ja'far Abdullah, yang bergelar Al-Khoim. Periode keempat. Periode ini disebut periode pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Khoim mengawali kekuasaan Daulah Abbasiyah pada periode ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah melalui Khalifah Al-Khoim yang tidak menyukai dominasi Daulah Buayyiyah, sehingga ia ingin melepaskan diri dari pengaruh Daulah Buayyiyah. Pada tahun 1055 Masehi, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal Daulah Buayyiyah di Baghdad. Qasim mengambil langkah pemulihan kekacauan dengan meminta bantuan Daulah Seljuk untuk menyingkirkan orang-orang Daulah Buayyiyah dari istananya Tugrulbek. Pemimpin Daulah Seljuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Pada tahun 1075 Masehi, Khalifah Al-Khoim meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh cucunya yang bernama Abu Qasim Abdullah dengan gelar Al-Muqtadi. Khalifah Al-Muqtadi memerintah selama 19 tahun sampai pada tahun 1094 Masehi. Penggantinya adalah anaknya yaitu Abu Abbas Ahmad yang bergelar Al-Mustazin. Khalifah Al-Mustazin memegang pemerintahan dalam waktu cukup lama yaitu selama 25 tahun. Selanjutnya, Al-Mustazin digantikan oleh Abu Mansur, anak Abu Abbas Ahmad dan bergelar Al-Mustarzid. Ketika ia memerintah, Khalifah Al-Mustarzid terlibat perselisihan dengan Ma'ud, saudara Sultan Mahmud dari Bani Seljuk.
Al-Mustazin dibunuh dalam perseteruan itu pada tahun 1135 Masehi. Sepeninggalan Al-Mustazin, pemerintahan diambil alih oleh anaknya yaitu Ar-Rasyid. Ia memerintah hanya beberapa bulan, kemudian digantikan oleh Abu Abdullah, anak Al-Mustazin yang bergelar Al-Mukhtafi. Dengan kepemimpinannya, kekacauan yang terjadi di beberapa daerah dapat teratasi. Situasi keamanan masyarakat kembali pulih. Periode kelima. Pada periode ini Khalifah An-Nasir dapat dikatakan sebagai khalifah yang berhasil, setidaknya bila dilihat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 45 tahun. Pemerintah Khalifah Az-Zahir hanya berlangsung selama 1 tahun. Kemudian ia digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, anak Az-Zahir yang bergelar Al-Mustansir. Ia berkuasa dalam waktu 16 tahun hingga tahun 1242 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya bernama Abu Ahmad Abdullah dengan gelar Al-Mustasin. Ia salah satu khalifah yang lemah dan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad, Porak-Poranda dan sebagai peninggalan sejarah dihancurkan. Khalifah Mustasin dan seluruh keluarganya dibunuh dalam serbuan itu. Berakhir sudah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Setelah itu Baghdad dan wilayah Islam lainnya jatuh dalam kekuasaan bangsa Mongol. Tetapi bukan berarti perjalanan perkembangan Islam berakhir. Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.